Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Aries Kapal, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Februari 2023 ya, Februari 2023. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Aries yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa. Bisa tidak resonate sama sekali. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon, Rising, or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke, kita mulai. Clarify, my darling angels. Clarify, please. Aries, couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify energi 1 sampai 15 Februari. Clarify please. Thank you my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Aries, Ten of Wands, Five of Pentacles, Queen of Pentacles. Beberapa dealing dengan Capricorn, Taurus, Virgo di sini, Leo di sini. Untuk bertahan itu nggak mudah, yes, I know. Capek, bosan, jenuh, bertahan. Ten of Wands. I know. Ini emang nggak mudah. Oke. Five of Pentacles dia berubah. Ya, semua orang berubah, apapun berubah. Teknologi aja berubah. Apalagi zaman sekarang. Yang pasti adalah tentang berubah. Perubahan terjadi di mana-mana itu pasti. Apapun itu, pola hidup apapun itu. Teknologi, kebiasaan, semuanya mulai masuk di era robotik. So, semuanya masuk di fase teknologi yang lebih tinggi. Mudah-mudahan juga dengan kesadaran yang lebih tinggi dari sisi manusia. Ya, jadi kita menolak untuk mengupgrade pikiran kita. Tapi teknologi terus-menerus berkembang. So, mau nggak mau kita upgrade terus pikiran kita. So, perubahan itu sifatnya pasti. Oke? Perbedaan sekali dengan ekspektasi kamu. Bisa karena berbeda latar belakang keluarga, education, usia, culture, pola asuh, apapun itu perspektif kalian dua orang yang berbeda. Atau merasa bertahan sendiri dan lonely di sini. Queen of Pentacles, menunggu, bertahan di sini. Oke. Itu yang bisa kamu lakukan, gak ada jalan lain untuk pergi sepertinya. Kamu memutuskan untuk bertahan dan ternyata itu keputusan yang paling sulit yang kamu jalani. Oke. Di sini ada the strength energy, ada energi dari Eight of Pentacles, Three of Wands, Leo ya, Aries, Leo, Sagittarius, terutama dengan Leo di sini. So, kamu ngerasa semuanya sudah kamu lakukan, tapi ya ini kerja keras yang tidak berbuah manis, ini pekerjaan yang seperti menjaring angin, sangat sulit untuk menaklukkan apapun. Satu-satunya cara adalah survive. Struggling di situ, jangan kemana-mana. Emang itu seperti jalurnya yang harus kamu lewati, sangat sulit, sangat melelahkan, menjenuhkan, tapi itu harus dilewati, gak ada jalan lain. The strength energy berusaha untuk kuat bertahan, inner power di sini, berusaha meyakinkan dirimu bahwa semuanya akan indah pada waktunya. Energi dari Ace of Wands di sini, kamu udah nggak mau lagi untuk melakukan action perlawanan atau action untuk melepaskan diri. No. Even di sini terlihat stuck.
karena kamu mencoba untuk bertahan di sini. Meskipun situasi pertahanan ini situasi fase yang berat, fase yang sulit karena ada ketakutan dari sisi kamu ketika kamu tidak bisa melewati situasi yang kamu jalani sekarang dengan dia. So, seperti misalnya gini, kalau kamu udah menikah, mungkin kamu akan mempertahankan pernikahanmu walaupun ini sedikit banyak menyita kebahagiaanmu, membuat kamu merasa tidak damai, tapi kamu harus bertahan karena di sini gak ada pilihan lain. Ya, dan ini ketakutan, merasa sudah melakukan semua cara tapi tidak ada yang berhasil. Bottom of the deck energi dia, Nine of Pentacles, Knight of Wands, the Tower moment. So energi dari Sagittarius di sini, energi Taurus di sini. Nine of Pentacles di sini tentang ingin sendiri, dia menikmati, enjoy dengan sendiri dia tanpa kamu. Yes, dia bahagia banget. Dia mulai berkelana, dia mulai untuk mencari adventure pilihan lain, bisa juga dengan hubungan yang on off karena dia tidak ingin ada hubungan yang serius, dia tidak ingin ada hubungan yang terikat atau tertekan karena Knight of Wands di sini ketika dia mengalami tekanan dia akan mundur 1000 langkah dari tekanan atau situasi frustasi atau depresi atau stres yang berlebihan. Dia lebih suka menjalani sesuatu natural, organik, tanpa ada tekanan. Oke? So, ini hubungan mungkin juga on off, atau dia ingin sendiri, tidak mau terkoneksi dengan kamu. Even diskoneksi dengan kamu, dia hanya mau melalui media sosial, nggak ada pertemuan fisik. The Tower moment, the universe di sini mulai untuk membuat perubahan. So, the universe membantu menjadi pihak mediator di antara kamu dan dia atau berusaha untuk menemukan jalan keluar untuk perjalanan yang dia lewati. Oke? Shocking moment di sini, ada perubahan yang besar terjadi dalam hidup dia 180 derajat dan perubahan ini terjadi juga atas energi positif yang bergerak membantu perubahan itu terjadi. Bisa ke arah yang lebih baik, bisa ke arah dengan begitu banyak masalah, but this is about spiritual awaken, di mana kesadaran itu lahir, even itu dengan bad condition or good condition, tapi lebih banyak orang berada pada situasi bad condition. Oke? So, energi dari Knight of Pentacles, Seven of Cups, Ten of Cups. Beberapa dari dia yang dealing dengan kamu berusaha untuk menunggu, bertahan, ada pilihan lain dan merasa bahagia di sana. So, dia memilih pilihan lain, kalaupun ada kamu, dia merasa dia tidak cocok lagi dengan kamu, tidak match lagi dengan kamu. Dia merasa perlu memilih pilihan lain, beberapa mencari, berpetualang dengan pilihan lain, dan merasa bahagia di sana. So, pertemuan dia dengan tripartit di sini atau pilihan lain di sini menjadi sesuatu yang benar-benar menyenangkan, membuat dia bahagia di sini menjalaninya. Pertemuan mereka juga di sini tentang pertemuan dua orang yang dikehendaki oleh Sang Pencipta. So, mungkin bisa tentang destiny dari sisi kamu dan dia. Takdir perjalanan hidup kamu sudah selesai dengan dia, sehingga dia masuk pada fase dia, kehidupan dia yang baru, berpetualang di sini menemukan cinta baru. Atau seseorang yang baru, atau attention yang baru, bisa ini pekerjaan, karena kebahagiaan bukan hanya tentang romance, so bisa juga tentang pekerjaan. Knight of Pentacles juga bisa tentang status, stability di sini, finansial, atau mungkin dia berusaha untuk membangun bisnis yang baru, sehingga dia punya attention itu sudah tidak dengan kamu lagi, kamu tidak jadi prioritas dia lagi. Di sini ada perubahan yang cukup signifikan terjadi, dan ini juga kesuksesan mungkin secara finansial, bisnis dia yang dia bangun sendiri tanpa ada pertolongan orang lain di sini berhasil dan cukup membahagiakan. Oke? The Devil energy beberapa dealing dengan Capricorn di sini. So, begitu ambisius, workaholic di sini. Addiction, kalau dia pekerja keras dia sangat addicted, so workaholic ya.
sangat posesif di sini. Kalau dia memang ada tripartite relation, dia lagi jatuh cinta dan ini secara fisik ya. Jadi kalau ngomong secara fisik berarti seks yang mereka lakukan ini sangat hot, sangat bergelora. Atau memang hanya dealing dengan Capricorn di sini. Oke, so ada attention yang baru, attraction dengan orang baru di sini atau dengan sesuatu yang baru. Sehingga kamu sudah tidak terlihat menarik lagi menurut saya. Saya melihat di sini tentang bagaimana kamu bekerja keras untuk mendapatkan atensi dari dia, tapi ternyata tidak berhasil. Semua yang kamu lakukan seperti tidak terlihat menarik di hadapan dia. Mungkin juga dia tidak, kamu melakukan segala cara untuk ada pertemuan fisik, face to face begitu. Tapi dia lebih nyaman dengan media sosial, so dia terkoneksi dengan kamu pun dia tidak mau secara fisik pun melalui media sosial, dan kalaupun bertemu secara fisik tidak ada komunikasi yang intim, lebih banyak silence, dia lebih banyak mendengarkan kamu. So dia sangat berubah di sini karena dia punya attention pada situasi yang lain atau orang lain ya. Sekarang kita pergi energi 15 sampai 28-29 Februari Aries couple. Oke. Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify please. Clarify. Thank you my darling angels. Thank you. Oke. Queen of Wands, King of Swords, Two of Swords, King of Swords, Queen of Wands. Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius, terutama Aquarius. Chaos di sini, chaos. Kamu ngerasa sendiri, berusaha untuk independen, berusaha berpikir untuk mencari jalan keluar sendiri sesuai dengan kecerdasan intelektual mind yang kamu miliki di sini. But yes, kamu ingin tidak lagi merasa jenuh atau bosan dengan situasi yang kamu jalani. You know what? Seperti kamu ingin, kalau memang harus berpisah, kalau memang kamu harus tinggalkan dia, sebaiknya itu jelas. King of Swords melihat masa depan dengan jelas, sangat visioner. Queen of Wands tahu bagaimana bertindak dengan strateginya. Seperti kamu siap siaga di sini untuk melihat apa yang menjadi keputusan dia. So, seperti kamu sudah berdamai dengan keadaan seandainya kalian berpisah. Karena kamu ngerasa bahwa sekeras apapun kamu berjuang, kamu sudah tidak menarik lagi di hadapan dia. Di sini kamu sudah menggunakan logikamu, intellectual mind kamu di sini, King of Swords. Kamu sudah tidak lagi mau mengandalkan perasaan karena perasaan begitu chaos menurut kamu. Beberapa kamu sudah diblok sama dia atau dia blokir kamu atau kamu blokir dia, but yes, this is about stuck in chaos connection. Dia merasa tidak perlu ada yang dibicarakan. Kamu merasa sulit untuk membicarakan keinginan kamu untuk merdeka, tidak lagi terikat dengan kamu, merdeka dengan masa depan kamu yang bisa kamu rancang sendiri tanpa harus menunggu dia atau mengandalkan dia di sini. The Magician energy, okay, the Wheel energy, Four of Wands di sini. So, no way for move forward. Tidak ada jalan untuk kembali. There is no way. No way. Okay? So, the Magician, kamu mau melakukan segala cara untuk merdeka. Tidak lagi mau ada di situasi punya koneksi, tapi mungkin kamu tidak merasa dia merespek kamu. Kamu tidak merasa dia menjaga perasaan kamu, bahkan membuat kamu merasa bahagia. Five of Pentacles di sini, kamu ngerasa lonely. Terlalu banyak effort, action yang kamu lakukan untuk mempertahankan hubungan ini, menguras pikiranmu berlebihan. The Wheel energy. Ini hubungan seperti roller coaster, di mana berputar lagi dan lagi dengan overthinking, frustasi di sini, di situasi chaos.
Kamu bicara tentang jodoh, destiny yang ingin kamu jalani, kamu putuskan sendiri tanpa harus ada pengaruh dari dia. Saya lebih melihat di sini kamu sudah menolak untuk punya destiny dengan dia, but apa yang kamu pikirkan searah dengan yang dikehendaki oleh the universe atau alam semesta, di mana kamu merasa bahwa ini hubungan tidak layak untuk kamu perjuangkan. So divine timing di sini kalian berpisah, situasi chaos, bisa dia blokir kamu, kamu blokir dia. Tidak ada progres sama sekali di koneksi kamu dan dia. Oke, sudah tidak ada progres, stuck tentang kebersamaan tanpa komunikasi yang intim dan intens yang sebagaimana kalian biasanya lakukan. Ini hubungan yang sangat equal di awal, yang mungkin beberapa merencanakan untuk menikah, tapi sepertinya Aries dari sisi kamu merasa ini bukan takdir yang ingin kamu jalani. So, menurut kamu berpisah jauh lebih baik, merdeka sendiri, menikmati hidup kamu jauh lebih happy. Buat apa bertahan dengan seseorang yang memberi kamu situasi hubungan, bukan hubungan yang sebenarnya kamu inginkan. Ada di situation relationship, bukan ada di relationship. It's different things, terlihat seperti ada hubungan, ternyata nggak ada. Itu namanya situasi hubungan atau situation relationship. Kelihatannya sih ada pasangan, ternyata zong. Atau relationship atau hubungan, itu yang kamu inginkan. Ya, mudah-mudahan paham. So, energi dari the judgment energy adalah tentang rujuk, reconciliation, kebersamaan, new beginning, memberi kesempatan hubungan kembali bekerja di sini. But 12 Swords lebih menjelaskan bahwa kamu sudah tidak ingin ada rujuk, tidak ingin ada bersama lagi karena kamu ngerasa kamu bisa layak mendapatkan kebahagiaan kamu setelah perpisahan dengan dia. So, kalian sudah berbeda arah, the will energy, the universe juga memisahkan kamu dengan dia, divine timing di sini. Jauh lebih baik untuk kalian berpisah daripada bersama dengan dia yang on off dalam hubungan dan memang punya pilihan yang lain di sini. Oke, bottom of the deck energi dia. The Sun energy, Three of Swords, King of Wands. So, energi yang cukup kuat dari pihak dia. King of Wands, tindakan. Oke. So, dia mengekspresikan rasa sakit hati dia, broken heart-nya dia. Menurut dia, kamu tidak cinta dia lagi. Three of Swords. Atau mungkin dia menolak cinta dengan kamu, atau menolak memulihkan hubungan kamu dan dia. Beberapa di antara kalian ada anak. Beberapa di antara kalian mungkin poligami, poliandri, sehingga ada koneksi dia dengan orang lain. Di sini ada anak di antara mereka, Atau mungkin dia menolak. The Sun energy bisa tentang hubungan yang dipulihkan. Terlihat tentang sukacita, gembira, ucapan syukur yang datang mengalir dalam kehidupan. But di sini ada Three of Swords. So, dia menolak untuk kamu bersama dengan dia, terutama untuk memulihkan hubungan di sini. Karena beberapa pertimbangan, mungkin dia ada anak di koneksi dia yang lain, beberapa tentang poligami, poliandri, dan ada anak di antara koneksi dia dengan orang lain. So, King of Wands, dia akan bertindak sebisa mungkin untuk menolak kebersamaan kalian di sini karena ada pilihan prioritas yang dia pilih. So, kalau kamu mau lihat apakah dia serius dengan kamu, apakah dia benar-benar sungguh memprioritaskan kamu, lihatlah pada tindakannya. Karena di sini tindakannya cukup menggambarkan apa yang dia rasakan. Three of Swords, King of Wands, the Sun energy. Terlihat jelas tindakan dia adalah hasil dari apa yang dia rasakan di sini. Oke? Atau hanya dealing dengan Leo, Aries, Sagittarius, terutama dengan Leo. King of Cups di sini. Oke, King of Cups. Oke, Six of Swords, overthinking, drama situation, Eight of Swords. So, dia akhiri hubungan dengan kamu. Ini hubungan yang benar-benar berakhir karena perpisahan ini ada energi positif cukup kuat untuk mengakhiri koneksi kamu dan dia. But I guess like destiny, waktu di antara kalian sudah berakhir.
So, inilah cara perpisahan terbaik menurut saya. Even ini mungkin cukup menyakitkan, tapi ini bagus untuk kalian mencoba kesempatan baru, peluang baru dengan cinta baru, karena kalian berdua layak untuk bahagia, layak dicintai dan mencintai. Di sini seperti terlihat sangat adil. The Tower moment, the will energy. The Tower moment ada di energi dia, the will energy ada di energi kamu. So, seperti menjelaskan bahwa this is it, this is the universe decision. Oke, jadi perpisahan ini adalah bukan hanya karena keputusan kalian berdua, karena hubungan ini sudah chaos, tapi this is about both of you destiny. Oke, jadi kayak emang catatan takdir kalian memang sudah tidak bersama lagi, sudah selesai. The magician, the will energy. The universe melakukan segala cara untuk membuat kalian berpisah. Kenapa? Waktu untuk takdir kalian berdua sudah selesai. King of Cups di sini dia ngerasa cukup baper. Oke, cukup baper. Bisa tentang perasaan yang begitu desire-nya adalah kepada anak. Kepada anak. Jadi dia begitu mencintai anaknya sehingga dia tidak memilih pasangannya, tapi dia memilih anaknya, Bisa dia punya koneksi dengan orang lain dan di orang lain itu ada anak, so dia memilih anak-anaknya daripada pasangannya. Even dia nggak nyaman dengan pasangannya, tapi dia bertahan karena ada anaknya di sini. Bisa ini juga tentang poligami, poliandri, di mana ketika kamu belum bisa memberi dia keturunan, dia meninggalkan kamu dan memilih pasangannya yang lain yang memberikan dia keturunan. Bisa vice versa. So they follow their heart, their feeling, and then make decision with heart feelings di sini. Oke, even di sini terlihat sangat drama. King of Cups, ya, King of Cups dengan ego dan dramanya. Six of Swords di sini dengan dramanya. Overthinking, walaupun ini cukup pressure dia, frustasi, stres berat di sini, but dia bertindak untuk menebas hubungan, meninggalkan kamu. So I guess this is about new era, new beginning for you. Di sini dia tinggalkan kamu, terutama dengan Pisces. Dengan sadar dia tinggalkan kamu. So this is new era for you. Okay, new beginning, new era. Tidak ada lagi penderitaan, situasi chaos, situasi stuck. Awal baru, lembaran baru. Bebas melakukan apapun yang ingin kamu capai. Perpisahan adalah awal baru untuk dirimu, menentukan langkahmu untuk masa depanmu di next chapter hidupmu. Kebebasan yang terlihat jelas. Walaupun kadang-kadang orang susah move on karena ada kemelekatan dengan perasaan-perasaan nyaman, perasaan-perasaan cinta pada seseorang. Padahal perpisahan adalah tentang new beginning, awal baru, new era. Oke? Kalau nggak ada kemelekatan, pasti semua orang akan cepat untuk berkembang karena tidak melihat masa lalu. Berusaha untuk berada di hari ini dan melihat masa depan. Oke? So, kalian berpisah. Divine timing perpisahan, dan ini atas campur tangan positif energi yang lain. Kita clarify the will energy kembali untuk memastikan apakah ini benar takdir perpisahan atau hanya masa jeda. And then kita clarify Eight of Swords di sini. Dia akhiri hubungan, so dia yang mengakhiri hubungan. Dia yang blok kamu, dia akhiri hubungan, dia yang frustasi di sini. Oke, berusaha untuk move on. So, impact dari tindakan dia mengakhiri hubungan di masa depan seperti apa? Apakah benar-benar dia tinggalkan kamu? Karena di sini ada Eight of Wands. But di sini ada the universe, the tower moment. Oke, kita akan lihat energinya lebih dominasi kemana. Apakah hanya move on, and gagal move on lalu kembali ke kamu, atau memang dia nggak akan ada lagi dalam hidup kamu, and then kamu akan dengan lebih nyaman memulai new era atau new beginning dalam perjalanan spiritual kamu di sini dengan situasi yang baru tanpa dia. Oke? So kita mulai dengan the will energy, clarify the will energy.
The Wheel energy for Aries, Sun, Moon. Okay, Two of Pentacles, juggling, bingung. And Page of Swords, bingung untuk ambil keputusan. Pikiran berbeda dengan perasaan, berbenturan di sini, bingung. I think like kamu susah move on. Kamu masih ingin bersama. Di situation relationship, but dia sesungguhnya tidak ngasih kamu hubungan, hanya situasi hubungan aja. Clarify the will for Aries couple. Clarify please. Okay, jumping card. Okay, Page of Cups. Kamu mencoba untuk koneksi lagi sama dia, ingin rujuk di sini, ingin pulihkan hubungan, terutama dengan Leo, Pisces, Taurus di sini, Cancer, Scorpio. Intuisi kamu di sini terus-menerus mengarahkan kamu bahwa ini bukan keputusan yang final, bahwa kalian benar-benar berpisah. Kamu menolak untuk menjalani new era, new beginning dalam hidup kamu. Kamu ingin kembali memulihkan hubungan. So, masuk kembali di perputaran situasi karma, you know. Di sini. Bottom of the deck, Eight of Cups. Mencoba untuk move on dari perasaanmu, mencoba untuk membatasi tapi nggak bisa. Ada pertemuan di sini, of course, yes, karena kamu menolak untuk berpisah. So, takdir Sang Pencipta boleh mengarahkan kalian berdua pada perjalanan kalian berdua, tapi setelah kamu menjalani koneksi ini tanpa dia, kamu mencoba untuk kembali rujuk. So, saya melihat lebih tepatnya kamu yang mencoba untuk membuka semua, meruntuhkan semua benteng pertahananmu. Walaupun kamu mencoba untuk move on, ternyata tidak bisa. Yang kamu lakukan adalah berusaha untuk rujuk dan memulihkan hubungan kembali bersama di sini. Okay. So, ini bisa tentang hubungan poligami, poliandri. I don't know. Eight of Swords, clarify, Crosswatcher series, Eight of Swords, clarify, Crosswatcher series, Eight of Swords, clarify, Crosswatcher series, Sun, Moon, Rising, and Venus, clarify, please. Thank you. Thank you. Thank you. Six of Cups. Hubungan chaos. Ada seseorang yang lain dari masa lalu atau twin flame connection bisa. Pernikahan di sini. Perceraian di sini. Harta gono gini. Hubungan yang disembunyikan. Tidak berhasil. Pasangan tidak berhasil mengakhiri hubungan yang disembunyikan. Dia memilih bersama dengan kamu. The Strength energy. Dia akhiri hubungan dia yang sudah dia beri pernikahan. Leo, Pisces, Libra, Taurus. Oh my God. So, ini hanya masa jeda. Diakhiri hubungan dengan kamu. But at the moment, the same time, diceraikan pasangannya. Dia akhiri hubungan pernikahannya dengan pasangannya yang sudah lama bersama dengan dia. So, di satu momen yang sama dia lakukan dua tindakan. Dia akhiri hubungan poligami poliandrinya, dia akhiri hubungan dia dengan pasangan resmi dia yang sudah lama bersama. Arogan di sini. Pasangannya tidak berhasil untuk membuat dia memilih pernikahannya. Makanya di sini dia memilih anaknya, the Sun energy.
So, dia tidak memilih sama sekali pasangannya, yang dia pilih adalah anaknya. So, kamu juggling karena menurut kamu hubungan ini layak untuk dipulihkan karena dia berhasil untuk mengakhiri hubungan dia dengan pasangan resminya. So complicated, I guess. Okay. So, dia single, yes. Dia tidak dengan kamu, dia tidak dengan pasangan dia yang sudah lama bersama. Dia memilih anaknya. Anaknya. Pernikahan di sini anaknya. I see. Memilih untuk sendiri. Mungkin anak tidak bikin pusing, yang bikin pusing pasangan. Mungkin masih di opini dia. I don't know, like dia nggak mau terjebak dengan apapun di sini. It's so unique ya. Biasanya memilih salah satu, but dia tidak memilih siapapun. So unique. Clarify. Ini saran dari Chakra Wisdom for Aries couple, Sun, Moon, Rising, and Venus energy Februari 2023. Clarify, please. Thank you. Creation. Melakukan segala cara, melakukan segala tindakan. Sepertinya dia pengen sendiri ya. Pengen sendiri, tidak ada keributan, mencari kedamaian. So, dia melakukan segala cara untuk sendiri. Tidak dengan kamu, tidak dengan pasangan dia yang lain. Oke. Bottom of the deck, impartiality. Dua orang yang berbeda bisa berbeda keyakinan, sangat berbeda pola asuh, latar belakang keluarga, perspektif, culture, education, religious, spirituality, perspektif. Dua orang yang sangat berbeda. Five of Pentacles, impartiality. Oke. Ya, dia sangat berbeda. Dia juga mengambil keputusan yang berbeda, tidak memilih pasangannya siapapun sama sekali, memilih anaknya. Oke, ini suatu keputusan yang sangat berbeda, unik sekali, beda dari yang lain. I think like dia ngerasa mungkin lebih damai dengan singlenya. I don't know, sometimes kalau kita punya pasangan, kita merasa didikte, kita merasa nggak bebas, kita kehilangan eksistensi kita, self-worth kita. Jadi kalau kita single, kita bisa happy dengan hidup kita, nggak ada yang dikte, nggak ada yang kendaliin, dan lebih fokus untuk berkontemplasi, jauh-jauh lebih nyaman berkontemplasi jika status kita single, you know. I don't know. Seseorang yang tidak mau ada koneksi dengan siapapun. So, clarify. Tunggu ya, dari angel dulu. Angel love for Aries couple, Sun, Moon. Okay, jumping card. Pay attention to the red flags. The sign are continuing you. Dia merasa dia yang bersalah dalam situasi chaosnya kamu, chaosnya dia dengan pasangannya, bahkan dengan keturunan dia, anak-anak dia di sini. Dia merasa sumber masalah ada dalam diri dia, so dia butuh waktu sendiri untuk merenungi dirinya, untuk memperbaiki dirinya, tidak lagi mengejar hubungan dengan nafsu mungkin, mulai ada transformasi atau spiritual awaken di sini, kesadaran untuk berjalan secara natural, secara organik dengan diri sendiri, karena perjalanan spiritual dilalui dengan berjalan sendiri, tidak bergandengan tangan dengan siapapun, you know. So, ini dia. Dia tahu sebab masalahnya, akarnya ada di dia. Okay, but it's a unique decision, you know. Keputusan yang sangat aneh. But yeah, it's a good out of the box. Ya, single memang paling happy. So, di sini ada honeymoon. Okay, enjoy the bliss of holiday
time together. Dia bebas, jadi ya mungkin tidak memilih kamu, tidak memilih yang lain. Oke. Clarify. Jadi kamu sama dia bisa jalan-jalan, but as a friends, I guess. As a friends. Clarify, my darling angels, energy Aries couple Sun, Moon, Rising, and Venus, energy untuk Februari 2023. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Anak di sini the camel boy, small step asking for help. Tindakan kecil adalah selangkah, menggunakan langkah kecil dengan bertanya. Ya, kamu bertanya-tanya untuk meminta pertolongan di sini. Langkah kecil meminta pertolongan. Mungkin dia ingin pulihkan diri dia. Pelan-pelan untuk memulihkan diri tanpa harus ada koneksi dengan siapapun. Dia tidak ada bekas pasangan tapi tidak ada bekas anak. Makanya dia memilih anak. Oke? But seperti dia membutuhkan pertolongan orang lain, begitu merasa menyadari bahwa dia perlu ada support dari orang-orang yang punya energi positif untuk bisa menjalani hidup dengan lebih seimbang, natural, balance, you know. I don't know, bisa juga tentang spiritual awaken ya. Memilih jalan bersama semesta. Tak harus berada pada jebakan cinta, eros yang membelenggu dengan cemburu, posesif, etc. You know, bottom of the deck. Okay, the maps maker of destiny. So dia mau menjalani hidup sendiri di sini. Authentic purpose, bisa jadi diri sendiri, nggak ada tekanan. Authentic purpose, authentic asli diri dia, kesempatan untuk diri dia sendiri yang ingin dijalani tanpa ada dikte-dikte dari pasangan yang mengekang, posesif, membelenggu. Oke, ini bagus juga ya pilihannya. I choose myself. Nah, itu dia, the map maker of destiny, menjalani takdir sesuai dengan dirinya sendiri, autentiknya sendiri, kemungkinannya sendiri. Inspiration, banyak masalah menjadi inspirasi untuk melihat diri, membenahi diri, dan lebih bersemangat dalam menjalani hidup. Free will, kehendak bebas, ini keputusan dia. Okay? So, di sini juga ada keputusan kamu, ya, because you are free too. Okay? Both of you free. Get the freedom. Okay? Jadi dia bebas, kamu bebas, pasangan dia bebas. Okay, orang bebas. So, tentukan langkah kesempatan sesuai keinginan kamu. Ini kertas putih yang bisa kamu apain, terserah kamu. But, ya, bebas, merdeka. Semuanya mendapatkan kemerdekaan. Tidak kamu, tidak dia, dan pasangan dia yang lain. Oke, semuanya mendapatkan kemerdekaan. Itu aja, bisa vice versa. Tidak resonate untuk semua Aries. Terima kasih untuk Aries yang sudah like, comment, share, subscribe. Saya juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.